Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya akan membicarakan mengenai hal yang sangat penting dari hasil dari suatu penelitian, yaitu bagaimana kita akan mendapatkan atau menghasilkan suatu penelitian yang berkualitas. Di sini yang akan saya sampaikan adalah tentunya sesuatu yang sangat ideal sekali dari hasil dari suatu penelitian. Kurang lebih ini adalah ciri-cirinya dari penelitian yang berkualitas. Yang pertama cirinya adalah mempunyai judul yang eye-catching. Jadi judul dari penelitian itu artinya menarik perhatian, ya, bukan merupakan judul yang umum dilakukan oleh para penulis atau para peneliti. Ya. Yang umum itu seperti bagaimana? Seperti misalkan menggunakan kata-kata pengaruh, ya. Pengaruh X1, X2, X3 terhadap Y, ya. Atau hubungan, atau korelasi, ya. Jadi itu sesuatu judul yang sudah banyak dipakai sehingga kurang menarik, ya. Bukan tidak bagus, tapi kurang menarik orang untuk membacanya. Karena dari judulnya saja pembaca itu sudah tahu bahwa metodenya pasti menggunakan metode yang sudah biasa digunakan. Umumnya itu adalah metode regresi linear. Ya. Umumnya seperti itu. Ya. Jadi judul pun juga akan membuat pembaca itu menjadi tertarik, ya. Jadi buatlah judul yang tertarik. Umumnya kita banyak peneliti itu menggunakan judul-judul yang tadi saya sampaikan, ya. Membuat judul yang tidak harus menggambarkan statistik, ya, itu saya kira merupakan suatu judul yang eye catching, ya, yang mungkin menggambarkan bagaimana suatu permasalahan, ya, atau pemecahan dari suatu permasalahan tapi dalam bentuk judul, ya. Itu adalah judul yang eye catching, ya. Jadi sedapat mungkin judul itu ya tidak menggambarkan model statistik yang digunakan, ya, tapi tidak mengurangi maksud dari suatu penelitian tersebut. Ya, ya kita bisa mengambil contoh misalkan judul dari suatu film, ya, ya judulnya tidak perlu panjang-panjang gitu, ya, tapi dia membuat menarik perhatian, ya. Banyak, ya, itu yang contoh dalam film itu, ya, judulnya tidak panjang tapi menarik perhatian, ya. Kemudian yang keduanya yaitu objek penelitian yang dilakukan adalah objek yang terkenal atau mudah dikenal. Yang terkenal atau mudah dikenal itu misalkan yang mudah dikenal oleh masyarakat, ya. Contohnya misalkan Otto 2000, misalkan KFC objeknya, ya, atau McDonald, ya, atau universitas yang terkenal, ya, Universitas Indonesia, Universitas BINUS, ya, atau universitas kalau di luar negeri ya universitas apa yang terkenal, ya, misalkan Harvard, ya, atau institusi yang terkenal, ya. Jadi objeknya itu adalah menggambarkan suatu hal yang kira-kira skupnya itu besar, ya, cakupannya itu besar, ya, atau luas dari perusahaan itu adalah besar, ya. Bisa juga objeknya itu misalkan tentang perkebunan PTP 9, ya, misalkan itu, ya. Kemudian skupnya misalkan tentang industri UMKM, ya, industri perbankan. Jadi itu merupakan suatu penelitian yang berkualitas, ya, karena objeknya adalah besar dan populasinya banyak, ya, atau yang perusahaan atau organisasi yang
yang mudah dikenal dan terkenal ya. Jadi kalau misalkan objeknya misalkan apa perusahaan yang kecil ya tentunya ya penelitiannya bagus tapi ya kurang menarik ya karena perusahaannya kecil ya. Gitu. Jadi yang paling menarik itu adalah yang objeknya yang terkenal dan besar dan mudah dikenal oleh masyarakat ya. Kemudian yang ketiga itu temanya adalah tema yang sedang tren atau masa kini ya. Jadi tren yang masa kini ini seperti saat ini adalah tren tentang COVID ya. Jadi misalkan apa pengaruh COVID, tapi judulnya bukan pengaruh ya, tapi temanya itu adalah misalkan pengaruh COVID terhadap profit UMKM ya, yang objeknya juga besar ya, yang kemudian pengaruh misalkan dampak dari COVID ya, bukan pengaruh ya, dampak dari COVID terhadap perolehan profit pada perusahaan apa ya, pada perusahaan tadi misalkan Oppo 2000, perusahaan penjualan, pada perusahaan misalkan pada perusahaan Giant ya, pada perusahaan hypermart ya. Jadi itu adalah objek-objek yang menarik dan besar dan temanya tema yang tren tadi temanya tentang tema COVID terhadap ekonomi ya. Kemudian misal yang kedua adalah tema tentang IT ya. Jadi dampak penggunaan IT pada COVID misalkan seperti itu ya. Kemudian tema kalau sebelum COVID itu ada tema apa teknologi disruption ya. Jadi itu tema yang kekinian, ke masa kinian ya. Kemudian ada lagi yang tentang yang kekinian misalkan adalah intellectual capital, human capital ya. Nah, itu adalah tema-tema yang kekinian ya. Jadi itu yang menarik yang sekarang ini yang sedang lagi tren-trennya dibicarakan. Teknologi readiness, teknologi acceptance itu adalah suatu tema yang sangat menarik yang kekinian ya. Nah, itu menarik bagi pembacanya atau bagi para peneliti lainnya untuk dapat membacanya. Ya. Saya kira banyak sekali tema-tema yang kekinian yang menarik ya. Ya. Kemudian ada lagi dampak COVID misalkan terhadap PHK pada saat ini ya. Jadi itu tema yang kekinian sekarang ini ya. Kemudian e-commerce ya itu adalah tema yang kekinian ya. Perkembangan e-commerce pada masa COVID ya. Kemudian e-learning, PJJ ya pada masa COVID ya. Itu ide-ide penelitian. Jadi bukan judul yang saya sampaikan ini, ide-ide penelitiannya. Jadi temanya itu tema yang kekinian ya, ke masa kekinian ya. Banyak sekali saya kira ya. Jadi kemudian yang keempat itu adalah ciri-cirinya adalah sampelnya banyak. Ya, kalau dalam multivariat itu diharuskan sampelnya itu di atas 200 ya. Kenapa harus sampelnya banyak? Karena dengan sampel banyak itu akan memenuhi syarat dari kalau dalam regresi berganda itu akan memenuhi syarat dari syarat-syarat klasiknya ya. Dan syarat-syarat dari suatu model multivariat ya. Nah, karena dengan data yang banyak maka dia akan meminimize kesalahan yang satu ditutupi oleh kesalahan yang lain atau penyimpangan yang satu ditutupi oleh penyimpangan lain sehingga nilai rata-ratanya itu adalah mendekati rata-rata yang normal ya. Dan harusnya sampel yang banyak itu harusnya memang distribusinya normal. Dan untuk penelitian kuantitatif ya memang harus bersifat distribusinya adalah normal. Nah, untuk bisa normal itu adalah datanya itu banyak sekali ya. Dianjurkan lebih daripada 200 ya. Kemudian yang kelima yang sekarang ini yang dapat dikatakan berkualitas itulah menggunakan multivariat. Ya, multivariat itu sekarang adalah sebagai contoh yang umum adalah regresi berganda, di mana variabel X-nya bisa banyak sekali. Ya. Ya, kemudian ada lagi faktor analisis.
cluster analysis, multidimensional scaling analysis, kemudian diskriminan analysis, kemudian structural equation modeling, ya. Nah, itu adalah model-model multivariat yang begitu orang membacanya ini sesuatu yang menarik, ya, karena dia disajikan dalam model-model yang multivariat, artinya dengan menggunakan banyak variabel, karena keterkaitan antara variabel satu dengan variabel lainnya, ya. Berarti ada complexity, ya, tapi tidak juga mengurangi kalau misalkan menggunakan ya, single variat atau univariat, ya. Contohnya misalkan menggunakan analisa t-test, independent sample t-test, kemudian pair t-test pada objek-objek yang saya sebutkan tadi, ya, yang skupnya besar, ya, kemudian pada suatu tema tertentu, ya, itu bisa juga menjadikan suatu penelitian yang menarik, ya. Kemudian yang keenamnya, tentunya kalau kita menggunakan multivariat berarti menggunakan banyak variabel, ya. Sebagai contoh misalkan di sini pada ilustrasi ini adalah menggunakan bentuk SEM, structural equation modeling, ya. Menggunakan banyak indikator, ya. Semakin banyak indikatornya dalam multivariat tentunya semakin baik, ya, karena akan menguatkan variabel endogennya dan variabel eksogennya, ya, akan semakin kuat. Jadi hubungannya atau nilai statistiknya atau konfigurasinya, ya, atau good of fitness-nya, ya, dan sebagainya, ya. Dan juga keterkaitan dengan variabel satu berpengaruh dengan variabel lainnya, ya. Itu yang keenam. Yang ketujuh adalah referensinya tentunya yang terbaru, ya. Umumnya yang terbaru itu adalah 5 sampai 10 tahun terakhir. Ya, lebih baik lagi kalau 5 tahun terakhir. Nah, referensi ini tentunya referensi yang berdasarkan referensi dari jurnal-jurnal yang terbaru, ya, baik jurnal yang nasional maupun jurnal yang internasional, atau jurnal referensinya dari jurnal yang terindeks, ya, misalkan Scopus Q1 dari jurnal Q1, Q2 atau Q3, ya. Jadi referensinya diusahakan berasal dari jurnal-jurnal tersebut. Nah, itu akan menguatkan, ya. Atau jurnal yang indeksnya WOS, ya, itu juga akan menambah kualitas dari suatu penelitian. Artinya memang referensinya itu adalah berdasarkan dari hasil penelitian atau jurnal-jurnal yang memang terbit di jurnal-jurnal yang berreputasi atau jurnal-jurnal yang berkualitas, ya. Jadi diusahakan menggunakan dari jurnal-jurnal, karena jurnal-jurnal itu adalah dilakukan atau artikel tersebut dilakukan oleh peneliti-peneliti yang memang sudah berpengalaman dalam bidangnya masing-masing, ya, dalam topiknya masing-masing, ya. Di dunia ini banyak sekali jurnal untuk bidang-bidang masing-masing. Ada jurnal tentang pertanian, ada teknologi, ada komputer, ada pendidikan, ya, ada pertanian, ya, ada geografi, geologi, ada teknik sipil, teknik arsitek, kedokteran dan sebagainya. Jadi jurnal itu sekarang banyak sekali dan bisa didapatkan artikel-artikel tersebut melalui internet, ya, dengan kita memasukkan suatu kata kunci, ya. Dan kita bisa masuk juga ke jurnal-jurnal misalkan yang Scopus tadi, ya, ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar, ya. Kita bisa mendownload, ya, kemudian bisa menjadikan referensinya, ya. Jadi sebaik mungkin referensinya itu berdasarkan jurnal-jurnal yang artikel-artikel dari jurnal yang terkenal, ya. Sehingga akan meningkatkan kualitas dari penelitian kita, dari hasil tulisan kita, ya. Nah, sangat dianjurkan kalau seorang peneliti janganlah mengambil referensinya misalkan berdasarkan skripsi. Nah, skripsi itu kan baru peneliti awal, ya. Peneliti awal, jadi belum peneliti yang sudah berpengalaman, ya. Atau berdasarkan dari misalkan tesis, ya, tesis mahasiswa memang bagus, ya, tapi belum bisa dijadikan sebagai acuan yang menambah kualitas dari
tulisan artikel kita ya. Jadi sebaiknya menggunakan jurnal-jurnal dari yang memang menggunakan artikel-artikel dari yang diterbitkan pada jurnal-jurnal yang terkenal ya, yang memang sudah diindeks ya secara dunia, contohnya yang dalam Scopus atau WOS ya, atau minimal terindeks dalam SINTA ya, yang SINTA 1 atau SINTA 2 ya. Nah, itu sehingga itu akan menambah kualitas dari penelitian atau artikel yang kita tulis ya. Nah, tentunya referensi yang kita gunakan ini ya sedapat mungkin, sebanyak mungkin ya. Kenapa? Kalau kita dari sebanyak mungkin tadi ya, itu yang tentunya yang terkait dan yang relevan ya dengan topik yang kita tulis ya, maka kita akan mendapatkan dampak yang ke-8-nya, sifat yang ke-8. Itu kita akan mendapatkan suatu unsur kebaruan atau novelty ya. Jadi untuk mendapatkan novelty ini tidak mudah. Harus kita membaca banyak jurnal, banyak referensi, banyak artikel yang kita baca untuk satu topik tertentu. Ya, dengan satu topik tertentu, maka kita kumpulkan jurnal-jurnal tadi, kemudian kita buat ya, kaitan antara satu artikel dengan artikel yang lainnya ya. Kemudian di situ kita coba mencari mana yang belum diteliti dari artikel-artikel tadi. Maka dari situ kita akan mendapatkan suatu unsur kebaruan atau novelty ya. Kita bisa menemukan celah apa yang dapat kita tambahkan atau yang kita buat sesuatu yang baru dari artikel-artikel tadi ya. Jadi dengan menunjukkan referensi yang banyak itu bisa dipastikan itu bisa menemukan suatu unsur kebaruan atau novelty yang kita tulis dalam artikel penelitian kita ya. Jadi sangat tidak mungkin misalkan referensinya hanya 5, 10 tapi mengatakan ada kebaruan, itu juga kurang memenuhi suatu penemuan ya. Jadi harus membaca banyak sekali artikel untuk menunjang satu penelitian kita untuk menemukan suatu novelty ya. Sebagai contoh misalkan dalam penelitian disertasi itu umumnya disertasi itu sampai 50 referensinya ya, atau bahkan sampai 100 ya. Nah, karena dari membaca sampai referensi yang sebanyak itu akan ditemukan unsur kebaruan atau novelty dari penelitian yang dilakukan oleh si peneliti tersebut ya. Jadi inilah yang akan menambahkan unsur kebaruan atau novelty ya. Rata-rata di atas 50 itu baru bisa menemukan unsur kebaruan atau novelty ya. Kemudian yang ke-9. Yang ke-9, artikel yang disampaikan tentunya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan efektif ya. Ini kelihatannya mudah, tapi tidak juga aplikasinya, implementasinya tidak juga mudah ya. Artinya bahasa yang mudah dimengerti ini artinya seorang pembaca atau peminat akan ilmu pengetahuan itu ya, dapat mengerti ketika membaca suatu artikel tersebut ya. Dan tentunya menggunakan bahasa yang efektif. Artinya bahasa yang efektif ini adalah bahasa yang digunakan tidak berulang-ulang ya. Tapi dia suatu penggunaan bahasa yang tepat dan kemudian runtun alur pikirnya ya. Kemudian tidak bertele-tele ya, atau tidak simpang siur, dan menggunakan referensi-referensi yang memang tepat untuk menggunakan dari suatu pernyataan ya. Jadi menggunakan bahasa yang mudah dimengerti ini memang tidak mudah, memang perlu pengalaman dalam menulis suatu artikel ya. Oleh karena itu dalam membuat suatu artikel atau suatu penelitian, memang seorang peneliti itu memang harus banyak membaca artikel-artikel yang di bidangnya si peneliti tersebut ya. Jadi maka dia akan mendapatkan kosakata atau mendapatkan inspirasi menggunakan kata-kata yang bisa memudahkan menyampaikan hasil penelitiannya ya. Tapi jangan plagiat, jangan mengutip sembarangan ucapan-ucapan atau ungkapan yang sudah disampaikan oleh penulis-penulis lainnya. Oleh karena itu perlu adanya parafrase. Parafrase itu artinya
merubah suatu penyampaian, suatu ide dengan menggunakan bahasa sendiri. Ya. Setiap penulis mempunyai gaya bahasa sendiri. Ya. Nah, dengan gaya bahasa sendiri, tapi diharapkan si pembaca akan mudah mengerti. Ya. Nah itu, jadi penelitian itu termasuk ciri dari suatu penelitian yang berkualitas. Kemudian yang selanjutnya adalah penelitian itu dapat dikatakan berkualitas, itu penelitiannya yang sangat berguna. Jadi artinya penelitian itu sangat berguna bagaimana? Sangat berguna untuk misalkan untuk meningkatkan profit. Ya. Untuk meningkatkan profit memang bisa diimplementasikan, memang bisa dipraktekkan, memang bisa diaplikasikan. Ya. Jadi penelitian yang berkualitas itu tentunya penelitian yang bisa diaplikasikan atau diimplementasikan. Ya. Ya, kalau misalkan tadi objeknya adalah perusahaan yang terkenal, katakanlah itu Otto 2000, maka bisa diimplementasikan di Otto 2000. Ya. Jadi bukan hanya sekedar teori yang hanya membuktikan hipotesa saja. Jadi sedapat mungkin jangan hanya membuktikan hipotesa, tapi penelitian itu adalah penelitian yang sangat berguna, yang bisa diimplementasikan. Misalkan bisa memotivasi dari objek penelitian, kalau yang kaitannya dengan motivasi. Ya. Misalkan bisa meningkatkan kinerja, kalau itu memang betul penelitiannya untuk bisa meningkatkan kinerja. Ya. Jadi di sini perlu suatu kreativitas dari peneliti atau penulis ya dalam membuat artikel sehingga penelitiannya sangat berguna. Nah, kaitannya tadi, untuk penelitian itu sangat berguna, maka memang harus banyak membaca artikel-artikel sebelumnya yang terkait dengan ide penelitian si peneliti. Ya. Sehingga dia bisa dapat kebaruannya atau novelty-nya, sehingga penelitian yang dia lakukan itu memang sangat berguna. Ya. Kalau zaman dulu kita bisa tahu penelitian yang dilakukan oleh Thomas Alva Edison tentu penelitian yang sangat berguna. Ya. Beliau melakukan penelitian itu rata-rata dalam waktu 15 hari, ya, rata-rata seperti itu, 15 hari. Ya. Luar biasa. Kemudian penelitiannya sangat berguna, membuat lampu pijar, membuat perekam suara, ya, membuat dinamo dan sebagainya. Ya. Jadi itu penelitian yang dilakukan oleh Thomas Alva Edison. Begitu juga yang dihasilkan oleh misalkan Bill Gates. Ya. Jadi di awal dari slide saya ini ada gambar-gambar tadi ya, Bill Gates ya membuat suatu penelitian yang diimplementasikan langsung ya. Ya membuat software ya yang bisa digunakan oleh umat manusia di seluruh dunia ya. Jadi penelitian itu yang memang langsung bisa diaplikasikan di masyarakat ya. Nah, itulah penelitian yang sangat berguna ya. Nah, kembali lagi yang saya sampaikan ini adalah untuk hal-hal yang paling ideal dari suatu penelitian. Tentunya gradasinya ini dari 1 sampai 10 ini bisa bermacam-macam dari penulis, seorang penulis ya. Ada yang dia objeknya menarik ya, tapi dia dengan metode yang sangat sederhana ya dan sebagainya ya. Jadi memang ada yang tidak sama semuanya harus bisa terpenuhi. Kemudian yang ke-11, penelitian yang baik itu umumnya dilakukan secara tim. Ya. Artinya penelitian itu tidak dilakukan sendiri. Ya. Kecenderungan kalau penelitian itu dilakukan sendiri, orang ragu. Ya, apakah itu betul penelitian ini memang dilakukan sendiri. Jadi umumnya penelitian itu ada timnya. Atau paling tidak memang penelitian itu dibantu oleh seorang tim. Ya. Kalau misalkan itu data yang demikian banyak, tidak mungkin seseorang itu melakukan penelitian sendiri. Pasti ada timnya. Ya disebutkan aja itu di bagian menyebutkan menghormati dari tim tadi ya. Jadi ada kata-kata penghormatan untuk tim yang melakukan penelitian ini ya. Jadi itu akan menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh si peneliti itu walaupun di awal dari artikel tersebut disebutkan namanya, tapi tidak melupakan dari timnya, disebutkan pada akhirnya terima kasih kepada tim ini yang telah membantu dalam penelitian. Nah itu juga akan menguatkan
Jadi untuk tim ini bisa ditulis di awal dari artikel atau bisa juga ditulis pada akhir artikel dalam bentuk ucapan terima kasih ya. Jadi itu menyatakan bahwasanya penelitian ini tidak dilakukan sendiri. Ya, jadi umumnya penelitian yang dilakukan dengan sendiri orang ragu ini apakah betul data sedemikian banyak ya dilakukan sendiri ya. Atau apa pemikiran yang demikian kompleks dilakukan sendiri ya. Ya tentunya ada sumbang saran dari lain-lainnya termasuk misalkan ucapkan terima kasih terhadap misalkan pemikiran dari si A, si B, si C ya itu juga akan memperkuat kualitas dari suatu penelitian. Ya, jadi ini yang jarang sekali disebutkan di akhir dari suatu artikel ya. Menyatakan terima kasih terhadap bantuan yang telah diberikan oleh misalkan perusahaan Goodyear ya yang memberi saya kesempatan untuk melakukan penelitian di perusahaan tadi ya. Jadi itu juga akan menunjukkan bahwasanya penelitian itu tidak sendiri. Jadi ada yang mensupport ya, ada yang membantu ya. Baik secara langsung maupun secara tidak langsung ya. Nah, itulah kurang lebihnya ada 11 apa ya? 11 ciri-ciri dari satu penelitian yang berkualitas. Namun demikian, ini kalau bisa dipenuhi semuanya sangat bagus sekali ya, sangat bagus sekali. Tapi umumnya jarang yang bisa memenuhi semuanya ini ya. Nah untuk bisa tentunya ada gradasinya ya. Mungkin di nomor 1 dia judulnya kurang menarik, tapi objek yang menarik ya, metodenya juga bagus, multivariat ya, dilakukan oleh tim ya. Kemudian sampelnya banyak ya, bisa jadi berkualitas ya. Walaupun judulnya kurang menarik ya. Tapi setelah dibaca dia ternyata menarik ya. Jadi ini pada seorang penulis ini antara 1 sampai 11 ini bisa gradasinya bisa berbeda-beda, tidak bisa full semuanya ya. Nah, namun demikian kesemuanya itu akan membentuk suatu karya tulis atau karya ilmiah itu menjadi sangat bermutu, sangat berkualitas, bahkan diharapkan juga bisa sangat berguna, bermanfaat bagi masyarakat ya. Dan demikian penjelasan saya tentang bagaimana suatu penelitian atau suatu artikel dapat kita nyatakan atau kita rasakan sebagai suatu artikel tulisan yang berkualitas. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat bagi yang berminat dalam melakukan suatu penelitian. Terima kasih.